Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu sekalian, peserta pelatihan yang berbahagia. Untuk selanjutnya kita akan membahas materi mengenai miskonsepsi dalam pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila. Yang mana setelah dalam perencanaan, maka langkah selanjutnya adalah pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek. Dalam hal ini masih terdapat beberapa miskonsepsi yang terjadi di dalam pelaksanaan P5, baik dari awal pelaksanaan sampai pada akhir pelaksanaan. Sebelumnya, kita akan melihat dalam pelaksanaan proyek beberapa tahapannya. Ada beberapa alur sebagai berikut. Yang pertama adalah pengenalan, lalu kontekstualisasi, aksi, dan refleksi. Dalam pengenalan, biasanya siswa diperkenalkan dengan lingkungan sekitar melalui tahapan-tahapan pengenalan. Setelah dalam kontekstualisasi, guru memandu mereka dalam memahami permasalahan yang ada dan mengintegrasikan diri ke dalamnya. Lalu dalam langkah aksi, akan diambil beberapa kegiatan-kegiatan untuk menyelesaikan, menuntaskan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam tahapan selanjutnya. Dan ditutup dengan refleksi, umpan balik, tindak lanjut yang dilakukan secara individu, dalam kelompok, atau dengan bimbingan dari tim P5. Ini adalah pelaksanaan proyek yang dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa miskonsepsi yang disebabkan oleh beragam hal, sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya, penyebab adanya miskonsepsi. Apa saja miskonsepsinya? Kegiatan proyek menjadi PR. Nah, ini tentunya adalah sebuah miskonsepsi yang terjadi, bahwasanya dalam proyek P5 itu sebaiknya tidak ada tugas yang dijadikan sebagai PR ataupun aktivitas yang menjadi PR ya. Karena apa? Karena kita akan melihat secara langsung bagaimana siswa bekerja, beraktivitas dalam proyek yang dilaksanakan di sekolah, sehingga akan terlihat perkembangan karakteristiknya, akan terlihat bagaimana ketangguhan, kesungguhan, rasa tanggung jawab, dan lain sebagainya. Sehingga apapun aktivitas yang dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapannya itu dilaksanakan di sekolah, kecuali beberapa hal yang memang bisa dikerjakan di rumah seperti itu ya. Selanjutnya, P5 itu menyita waktu KBM karena harus meluangkan banyak sekali waktu untuk kegiatan P5, sehingga proses pembelajaran yang intrakurikuler itu terganggu dan berkurang waktunya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, dalam kurikulum Merdeka itu alokasi waktu dalam P5 telah ditetapkan, dan juga pembelajaran dalam kurikulum Merdeka itu memang kita dapat memilih materi-materi esensial mana yang dibutuhkan, diperdalam, dan juga bentuk materinya tidak begitu meluas, sehingga apa? Lebih fokus pada materi-materi mana yang dibutuhkan. Maka dalam hal ini kegiatan P5 itu tidak menyita waktu KBM, dan juga pembelajaran intrakurikuler itu dapat dirancang cukup meskipun beberapa waktunya diambil untuk kegiatan P5. Jadi tidak menyita waktu dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya adalah terkadang dalam melaksanakan sebuah proyek, guru lebih nyaman melaksanakan sendiri, seperti itu ya, karena dapat merancang tanpa harus ada perdebatan dengan guru yang lain, lalu juga lebih mudah mungkin menyampaikan kepada para siswa karena langsung menjadi manajer sendiri
di kelas tersebut. Ini misalnya terutama dalam jenjang sekolah dasar sebagai guru kelas yang memang memegang 24 jam atau lebih misalnya, itu menjadi pemain utama dalam pelaksanaan P5. Nah, ini juga adalah hal yang tidak tepat karena dibutuhkan adanya kolaborasi untuk tahap-tahap dalam P5 mulai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, refleksi dan sebagainya. Sehingga apa? Kegiatan yang dilaksanakan itu adalah hasil kolaborasi dari para guru yang memang telah ditunjuk sebagai tim fasilitator ataupun tim pelaksana dalam P5 yang telah ditentukan, sehingga tidak dilaksanakan secara mandiri atau mengedepankan sosok tertentu untuk penanggung jawab utama, yang lain hanya memiliki alokasi waktu yang sedikit saja. Tidak seperti itu ya, tetapi lebih kepada harus berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan orang lain, dengan orang tua dan lain sebagainya, sehingga memang proyek yang dilaksanakan dapat terlaksana secara maksimal. Selanjutnya, bagaimana dengan peran masing-masing guru? Nah, ini berkaitan dengan miskonsepsi yang sebelumnya ya, bahwasanya tidak menjadi tanggung jawab satu atau dua guru saja, meskipun di jenjang sekolah dasar seperti yang telah saya sampaikan tadi. Jadi bagaimana guru memang berperan sebagai penanggung jawab, berperan sebagai fasilitator, lalu bagaimana guru juga berperan sebagai seseorang yang mampu menjadikan peserta didik itu bekerja secara maksimal. Guru memotivasi, guru memfasilitasi apa-apa yang dibutuhkan. Bahkan guru juga sebaiknya tidak begitu menonjolkan diri dalam menentukan tema mana yang akan dilaksanakan. Berilah kesempatan kepada siswa untuk menentukan apa yang mereka kehendaki. Kita mengarahkan, kita menyesuaikan dengan karakteristik dari para peserta didik kita, tingkat kemampuan dan lain sebagainya. Disinilah peran guru tidak menjadi leader ya, menentukan segala hal yang sampai ke media, ke bahan-bahan, lalu terutama proyeknya harus yang seperti ini, tetapi kita kolaborasikan ide-ide dari siswa itu seperti apa. Ini akan menumbuhkan motivasi yang tinggi dari para peserta didik dalam melaksanakan dan menyelesaikan proyek yang dibuat secara bersama-sama. Mereka akan sangat antusias karena ide-idenya kita fasilitasi. Nah, di sini berkaitan dengan tema, bukan asal yang paling mudah ya, tetapi memang yang sesuai. Jadi, kegiatan P5 seharusnya berangkat dari permasalahan yang ada di lingkungan siswa. Kemudian, dari pertanyaan-pertanyaan siswa tersebut, mereka menentukan gagasan untuk turut serta menawarkan solusi terhadap permasalahan tersebut. Sehingga kita pilih memang tema yang menantang, sesuai, syukur-syukur memang mudah dilaksanakan, sehingga akan jelas nanti tujuan, lalu tingkat keberhasilan, serta yang paling penting adalah apa karakter yang ditunjukkan oleh siswa nanti selama pelaksanaan P5 dan setelah pelaksanaan dari P5 tersebut. Berikut adalah pemilihan tema yang terkadang mungkin pemilihannya ini tidak berdasarkan pada kriteria yang seperti ini, sehingga akan menimbulkan miskonsepsi dalam pemilihan ataupun tema yang digagas itu ternyata sulit untuk dilaksanakan dan lain sebagainya. Maka dapat didasarkan pada tahap kesiapan dari satuan pendidikan, sarana prasarana, lalu tingkat kemampuan peserta didiknya, bagaimana pendidik dapat meramu tema itu nanti menjadi sebuah kegiatan yang menarik, alokasi waktunya apakah akan menyita waktu yang sangat lama, karena nanti akan perlu pembagian waktu yang fleksibel seperti itu ya. Selanjutnya, berdasarkan kalender belajar nasional,
atau perayaan nasional, mungkin berkaitan dengan hari kemerdekaan, temanya dibuat mungkin dengan hari Sumpah Pemuda atau momen semangat kewanitaan Ibu kita Kartini dan lain sebagainya. Selanjutnya ada isu atau topik yang sedang hangat terjadi atau menjadi fokus pembahasan atau prioritas satuan pendidikan. Isu-isu apa yang sedang muncul. Nah, maka di sini bisa dijadikan pilihan dalam memilih tema, sehingga siswa memang menjadi siswa yang kritis dan memang memperhatikan lingkungan sekitarnya gitu ya. Kalau memang musim banjir, nah bagaimana mereka mengeluarkan ide-ide ataupun solusi yang dapat mereka tawarkan ketika membuat poster bagaimana mencegah banjir dan menjadi solusi atas permasalahan yang muncul. Begitu juga permasalahan-permasalahan lainnya, kenakalan remaja, isu bullying, apa yang sedang sering terjadi di sekolah. Ini kan menjadi sebuah permasalahan ya. Kita tawarkan kepada siswa agar mereka menemukan solusinya dan menjadikan dirinya dan menyatakan itu tidak baik dan tidak benar, tidak akan saya lakukan. Nah, hal-hal yang seperti itu ya, itu menjadi fokus pembahasan ataupun prioritas pada isu dan topik yang sedang hangat. Selanjutnya, untuk pembelajaran berbasis proyek ini, bagaimana dilakukan? Apakah secara mandiri atau secara kelompok? Nah, Bapak Ibu nanti bisa menyampaikan juga di forum diskusi. Kita dapat melihat karakteristik dari peserta didik, karakteristik dari proyek yang diadakan dan sebagainya. Nah, kita bisa memilih ataupun mengkolaborasikan antara basis pembelajaran ini, mau kelompok ataupun mandiri, sehingga kita perlu menjadikan siswa tersebut mampu menyatu dalam sebuah dinamika kelompok, dalam grup-grup sosialnya, sehingga mereka memperoleh hal-hal lain di dalam kelompoknya, bisa saling mengenal, bisa saling mengisi dengan rekan, menambah keakraban, adanya dinamika dalam kelompok yang menarik, dan itu menumbuhkan mereka saling merasa memiliki antara satu dengan lainnya. Terlebih ketika antara proyek satu ini dengan lainnya nanti kelompoknya yang berbeda juga, jadi siswa saling merasakan keseruan-keseruan yang berbeda ataupun tantangan yang berbeda dari kelompok ini dengan kelompok ini dan sebagainya. Tetapi bagaimana dengan kegiatan mandiri? Maka kita juga dapat menentukan beberapa kegiatan yang perlu dilakukan secara mandiri, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang nantinya akan kita lihat bagaimana penilaian siswa ini secara mandiri, tidak hanya kognitifnya ya, tetapi emosionalnya, sikap tanggung jawabnya, lalu sosialnya terlihat dari kelompok, dan secara mandiri juga akan kita lihat nantinya berdasarkan rubrik yang dan penilaian yang kita butuhkan, tergantung pada dimensi apa nanti yang akan kita pilih. Dan juga sebenarnya kita bisa memberikan kesempatan siswa untuk mandiri, untuk mempertajam dalam diri mereka, karena ada juga beberapa siswa yang lebih nyaman bekerja secara mandiri ya, misalnya anak-anak introvert yang pendiam dan sebagainya. Nah, kita beri kesempatan untuk mengasah kemampuannya itu dilakukan secara mandiri. Tidak apa, beberapa siswa yang memang kesulitan untuk bersosial kita laksanakan secara mandiri, nanti secara perlahan kita masukkan agar dia bisa bergabung juga dalam kegiatan kelompok yang membutuhkan rekan yang lebih banyak lagi. Lalu kegiatan P5 tidak menghasilkan produk atau harus menghasilkan produk. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, bagaimana menurut Bapak dan Ibu? Apakah harus ada produknya? Maka ini adalah salah satu bentuk miskonsepsi juga, karena sejatinya kegiatan P5 tidak harus selalu menghasilkan sebuah produk. Produk ini adalah bagian dari, bisa dikatakan sebagai
sebagian dari tujuan dari P5, tetapi tujuan utama adalah bagaimana dimensi-dimensi yang digagas dalam pelaksanaan tersebut tercapai, terutama prosesnya, lalu bagaimana tumbuh nilai tanggung jawabnya, kolaborasi, berpikir kritis, lalu berakhlak mulia dan lain sebagainya. Dimensi apa yang kita pilih, sebatas mana ketercapaiannya, maka itu adalah menjadi hasil utama dari proyek P5. Produknya gagal bagaimana? Itu tidak menjadi masalah karena kita bisa melihat nalar kritis apa yang dimunculkan ketika dia melihat produknya ini gagal. Apakah dia tidak bisa menemukan jawaban atau justru siswa tersebut memperoleh hal baru atas kegagalannya tersebut. Jadi kegiatan P5 tidak menghasilkan produk itu tidak menjadi permasalahan. Jadi jangan terlalu fokus pada produk-produk saja, tapi bagaimana proses dan keterampilan yang dimiliki siswa tersebut terasah sehingga menghasilkan nantinya memang profil pelajar Pancasila. Bagaimana dengan alokasi waktu dalam P5? Maka dalam hal ini telah kita ketahui bersama terdapat miskonsepsi dalam pengalokasian waktu. Karena ada yang menganggap P5 ini hanya 2 jam saja dalam 1 minggu, seperti itu ya. Atau P5 itu harus berada di jam terakhir atau harus di hari-hari tertentu, misalnya Jumat. Nah, tidak seperti itu. Sehingga cukup fleksibel pengalokasian waktu dalam P5 ini, dan alokasi waktu yang dibutuhkan dalam P5 ini berkisar antara 20 sampai 30% dari jumlah total alokasi waktu dalam 1 tahunnya. Dan juga tidak harus setiap proyek itu sama persis jumlah waktunya. Misalnya ada 3 proyek, waktunya itu 80, 80, 80. Tidak seperti itu ya, tetapi fleksibel. Seberapa banyak materi yang padat, ya ditambahkan alokasi waktunya. Mungkin yang lebih sedikit, alokasinya waktu itu lebih sedikit pula. Nanti akan kita lihat. Nah, ini adalah contoh alokasi waktu antara proyek dengan dimensi dan temanya pada jenjang sekolah dasar. Misalnya ada 3 proyek dalam 1 tahun. Itu proyek profil 1 80 jam misalnya dengan tema kearifan lokal. Yang kedua itu 100 jam, yang ketiga itu 72 jam. Ini gambarannya adalah 252 jam dalam setahun ya. Ini alokasi waktu untuk jenjang SD. Sehingga tidak ada yang harus sama antara ketiga proyek tersebut, tidak bisa dipukul rata karena kita melihat tentu ada kepadatan yang berbeda dari masing-masing proyek yang dilaksanakan. Selanjutnya, apakah kegiatan proyek profil itu dapat diintegrasikan atau dikolaborasikan dengan berbagai mata pelajaran? Nah, Bapak dan Ibu sekalian, silahkan nanti disampaikan dalam diskusinya, apakah proyek ini dapat diintegrasikan atau dikolaborasikan dengan berbagai mata pelajaran. Yang mana kita tahu bahwasanya kegiatan dan tujuan dari P5 dengan pembelajaran intrakurikuler itu berbeda. Seperti itu ya. Ketika pembelajaran intrakurikuler, maka tujuan utamanya adalah capaian pembelajaran. Yang mana dalam capaian pembelajaran itu sebagian ada yang menyasar kepada dimensi karakter mulia, karakter positif. Sebagian dari dimensi P5 itu capaian pembelajaran mengarah kepada ke sana. Sedangkan proyek profil P5 itu tujuan utamanya tidak pada capaian pembelajaran, tetapi memang langsung kepada dimensi yang terdiri dari 6 dimensi utama dalam P5 seperti itu. Meskipun yang dibahas berkaitan dengan misalnya literasi atau membaca gitu ya, itu tidak menyasar pada bagaimana kemampuan membaca, bagaimana pemahaman akan subjek, predikat atau objek dari bacaan, tidak seperti itu. Tetapi
walaupun mungkin yang kegiatan yang dilaksanakan itu berkaitan dengan mapel bahasa Indonesia misalnya atau kegiatan-kegiatan literasi, tetapi tujuannya tetap mengarah kepada dimensi, sehingga proyek profil ini tidak diintegrasikan dengan berbagai mata pelajaran. Kalaupun mungkin akan mengintegrasikan dengan berbagai mata pelajaran, yang diambil adalah dimensi P5-nya, bukan capaian pembelajarannya, seperti itu. Tetapi sebaiknya kita memang memfokuskan pada menyasar pada dimensi ya, sehingga nanti ketika akan evaluasi atau penilaian khusus P5 itu tidak bingung, karena mungkin harus harus terkait dengan mata pelajaran. Jadi dipisahkan saja mata pelajarannya intrakurikuler ke CP, sedangkan P5 langsung ke dimensi yang memang sudah disasar. Apa sih? Apakah Bhinneka Tunggal Ika, apakah berkebidaan global, apakah berdana kritis, dan apa dimensi yang dipilih. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, demikian miskonsepsi dari kegiatan-kegiatan pelaksanaan P5. Terus selanjutnya kita akan bahas apa saja sih miskonsepsi yang terjadi dalam asesmen profil pelajar Pancasila ini. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita.